Berlatar di Filipina, ada seorang pria bernama Sung Jae tengah dikejar sekelompok berandalan membawa sajam. Dalam kejar-kejaran tersebut, Sung Jae bertemu dua polisi yang sedang berpatroli di tempat itu. Sung Jae pun meminta tolong kepada kedua polisi tersebut serta menyerahkan sebuah flash disk yang berisi data kejahatan. Kedua polisi itu pun menyuruh para berandalan tersebut untuk mendekat. Namun tak lama kemudian, datang sebuah mobil yang mendekati mereka. Dari mobil tersebut turun seorang pria yang mengeluarkan sebilah pisau. Dan ini yang terjadi. Pria tersebut bernama Baek Changgi, seorang gangster yang tak segan-segan menghabisi siapapun yang mengganggu bisnis judi online-nya. Pria tersebut pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil flash disk milik Sung Jae, lalu meninggalkan tempat tersebut. Scene beralih di Korea, diperlihatkan beberapa anak muda yang gerak-geriknya mencurigakan, yang ternyata mereka sedang melakukan transaksi narkoboy. Mereka menyembunyikan sekantung narkoboy di celah dinding, yang nantinya akan diambil oleh calon pembeli. Namun mereka tak menyadari bahwa mereka telah diawasi oleh polisi lokal yang telah curiga kepada mereka sejak lama. Alhasil mereka pun tertangkap. Di kejauhan ada calon pembeli yang melihat kejadian itu. Ia pun bergegas pergi, namun tak disangka di belakang sudah ada jagoan kita, yaitu Ma Seok-du. Alhasil, si calon pembeli pun ikut tertangkap. Scene berlanjut, Seok-du dan teman-teman polisinya berencana untuk menangkap sisa bandar narkoba yang diketahui berada di atap gedung. Ketika mereka telah sampai di atap gedung, mereka lalu langsung bergegas masuk ke ruangan. Dan ya, di dalam ada banyak orang yang sedang menjalankan bisnis narkoba. Namun sayangnya, Seok-du dan kawan-kawannya tak dapat menangkap mereka dikarenakan ada jeruji besi yang menghalanginya. Para bandar narkoba yang melihat kedatangan polisi langsung bergegas, berusaha menghilangkan barang bukti. Seok-du yang melihat hal itu pun geram. Ia pun dengan sekuat tenaga mampu merusak jeruji besi yang menghalangi. Dan terjadilah pertarungan antara polisi dan bandar narkoba. Seok-du dan kawan-kawan kemudian menemukan beberapa handphone yang di dalamnya ada aplikasi yang digunakan untuk menjual narkoba. Seok-du lalu menyuruh teman-temannya untuk menyelidiki orang yang membuat aplikasi tersebut. Pada malam harinya, Seok-du dan kawan-kawan makan malam di warung Teh Yuli. Dan mereka pun mendapatkan informasi mengenai si pembuat aplikasi narkoba yang ternyata ia adalah Sung Jae, orang yang dihabisi oleh Changgi di scene awal tadi. Keesokannya, Seok-du pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad Sung Jae. Berdasarkan hasil otopsi, Sung Jae mengalami beberapa patah tulang, luka memar, hingga penurunan berat badan. Hal ini menunjukkan bahwa Sung Jae mendapatkan perlakuan kasar dalam waktu yang lama. Bahkan di tubuh Sung Jae tak ditemukan bahan narkoba sedikit pun. Semakin terkuaklah bahwa Sung Jae adalah korban dari perusahaan ilegal. Setelah selesai dengan urusan tersebut, Seok-du bertemu dengan ibu Sung Jae. Ibu Sung Jae bertanya ke Seok-du, siapa pelaku yang membunuh anaknya? Seok-du pun tak bisa menjawab, dikarenakan kurangnya informasi. Seok-du lalu bertanya ke ibu Sung Jae tentang nama perusahaan yang memperkerjakan Sung Jae. Ibu Sung Jae pun menjawab, nama perusahaannya ialah Habi Trading Co. Setelah mendapat jawaban itu, Seok-du lalu pamit pergi. Scene beralih, diperlihatkan seorang pria kaya raya bernama Jang sedang berbicara santai mengenai investasi kripto dengan rekan bisnisnya. Jang ini adalah seorang pria yang terkenal akan kejeniusannya dalam bidang ilmu teknologi, dan rupanya Jang ini adalah atasan dari Baek Changgi. Scene beralih lagi ke sebuah gudang tempat Changgi mengoperasikan bisnis judi online-nya. Diperlihatkan ternyata Sung Jae bukan satu-satunya korban dari bisnis ilegal tersebut. Ternyata ada banyak programmer yang telah jadi korban. Di sini, korban dipaksa untuk menjalankan situs judi online-nya dan memantau jikalau ada orang yang ingin bersaing dengan bisnis mereka. Jika mereka tak mau melakukannya,
maka nyawa mereka akan terancam. Di sini, tangan kanan Canggih, kita panggil saja Joseph, menyerahkan kertas berisikan data anggota. Baik Canggih nampak merasa sedikit kesal, dikarenakan ia tak mendapat kenaikan gaji setelah berhasil menambah jumlah anggota, karena sebelumnya si Jang pernah berjanji bakal menaikkan upahnya jika Canggih bisa menambah jumlah anggotanya. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan informasi ada orang yang membuka bisnis judi online di kawasan mereka. Mereka pun bergegas bersiap-siap ingin melakukan sesuatu. Di kantor polisi, teman Sokdu memberi informasi ke Sokdu bahwasanya Sung Jae bukanlah si pembuat aplikasi Narkoboy, melainkan orang lain yang kini telah tertangkap, dan juga perusahaan Happy Trading Chow dikabarkan telah lama tutup. 그쵸. 그게 너무 어렵게 얘기했어. 그러니까 조성재 회사를 내가 지금 Mendapatkan informasi tersebut, Sokdu lalu menelepon Ibu Sung Jae untuk memberinya kabar. Namun alih-alih memberi kabar, Sokdu justru terkejut mengetahui Ibu Sung Jae telah innalillahi. Sokdu dan temannya pun bergegas pergi ke rumah Ibu Sung Jae. Di situ ada seorang perempuan, entah siapa, yang jelas bukan keluarga dari Ibu Sung Jae. Perempuan tersebut pun menyerahkan secari kertas kepada Sokdu yang berisi sebuah pesan, yakni tolong hukum pelaku yang telah membunuh anaknya. Nampaknya Ibu Sung Jae tak kuat menerima kenyataan kehilangan anaknya. Sokdu lalu menyimpan kertas tersebut. Scene beralih ke Canggih yang menyuruh anak buahnya untuk meretas situs judi online saingan mereka. Sampai di suatu tempat, Canggih membawa beberapa anak buah beserta alat berat yang digunakan untuk menghancurkan sebuah gedung. Dan disinilah kita menyaksikan kebrutalan Canggih beserta anak buahnya membantai habis saingan mereka. Setelah pembantaiannya selesai, Joseph mengambil data milik mereka. Lalu Baek Canggih menelepon atasannya, yaitu Jang, untuk mengabari bahwa ia telah berhasil menghancurkan bisnis judul saingan mereka. Jang lalu menyuruh Baek Canggih untuk menambah jumlah anggota, dan ia berjanji akan menaikkan gajinya. 오케이, 내가 관리자 승인할게. Di gudang, data yang telah mereka ambil dimasukkan ke situs web mereka. Dengan begitu, mereka bisa memasukkan anggota saingan mereka ke situs webnya sendiri. Di kantor polisi, mereka kedatangan tim cyber yang bernama Han Ji-soo dan Gang Nam-soo. Mereka di sana bertujuan untuk membantu polisi untuk mengungkap kejahatan judul. Setelah beberapa saat, mereka menemukan situs yang mereka cari yang bernama Casino Emperor. Namun untuk mendaftar, mereka diharuskan mendapatkan undangan persetujuan serta uang permainan. Namun sayangnya mereka tak punya satupun dari itu. Di situ Soju nampaknya memiliki rencana. Dia mengajak si kapten untuk ikut bersamanya ke suatu tempat, dan Han Jin-soo juga ingin ikut bersama mereka dikarenakan ia belum pernah punya kesempatan kerja lapangan. Beralih ke sebuah bar, ada dua kelompok yang sedang ribut membicarakan kawasan mereka. Tak lama kemudian datang Sokdu and the gang. Sokdu nampaknya tak disambut hangat oleh orang di sana. Terpaksa Sokdu harus mengasih paham mereka. Rupanya dua pemimpin dari kelompok tersebut merupakan kenalan Sokdu. Sokdu meminta uang dari mereka untuk digunakan sebagai uang permainan judul, lalu pergi. Di Filipina, Baek Canggih menemui Yu Seong, orang yang bertugas dalam pencucian uang. Tujuan Canggih menemui Yu Seong yaitu untuk menyuruhnya untuk tak mengirimkan uang kepada Jang, karena Baek Canggih berencana menemui Jang secara langsung di Korea untuk menagih janji yang ingin menaikkan upahnya, yang sampai sekarang belum ditepatinya. Di kantor polisi, Sokdu membawa kenalannya bernama Yiso, seseorang yang pernah menjalankan bisnis perjudian di Filipina. Namun hanya baru 3 hari menjalankan bisnisnya, tempatnya kena serang oleh Baek Canggih. Alhasil bisnisnya pun bangkrut. Ia di sini memberikan informasi tersebut, serta memberitahu tempat salah satu agen dari Casino Emperor yang berada di kota Samseong-dong. 삼성동? Mendengar hal itu, Sokdu dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke tempat tersebut.
Sampai di tempat tersebut, Yiso dan Han Jisoo menyamar sebagai pelanggan di bar itu. Mereka pun ikut bermain judi di sana. Yiso memasang taruhan besar, namun sayangnya ia kalah. Rupanya itu adalah salah satu bagian dari rencana Yiso untuk menarik perhatian dari agen tempat itu. Akhirnya, agen tersebut pun terpancing, lalu mengajak Yiso dan Han Jisoo ke ruangannya. Agen itu menawari mereka untuk bermain di kasino Emperor. Namun untuk bermain di situs tersebut, harus menyiapkan uang yang jumlahnya tak main-main, yaitu sebesar 1 juta. Namun di sini, Yiso dengan bodohnya menyebut nama detektif. Agen yang menyadari kalau dirinya telah dijebak, langsung bergegas lari. Namun dengan cepat, Seokdu dan yang lainnya menangkapnya. Seokdu lalu menginterogasi agen tersebut dan mendapati orang yang menyuruhnya, yang bernama Yu Seong, yang sebentar lagi akan tiba di bandara di Korea. Seokdu and the gang pun bergegas pergi ke bandara, lalu mengikuti Yu Seong sebagai target mereka. Hingga sampailah ke toko baju, Yu Seong menyadari telah diikuti. Ia mencoba kabur, namun para polisi segera menyadarinya, dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara mereka. Yu Seong pun tertangkap. Di kediaman Jang diperlihatkan, Baek Changgi telah bertemu dengan Jang. Tanpa banyak bertele-tele, Changgi langsung menagih janji Jang untuk menaikkan upahnya. Namun di sini Jang masih mencari-cari alasan. Ia membujuk Changgi untuk menunggu sebentar lagi, dikarenakan Jang berencana untuk berinvestasi ke Bitcoin, yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Namun Baek Changgi tetap kekeh untuk meminta upahnya. Di sini ada bawahan Jang bernama Pak Ko yang menyindir Baek Changgi bahwasanya ia tak mengerti tentang Bitcoin. Jang lalu membuat janji lagi kepada Changgi. Ia akan memberikan kasino beserta kode sandi dan sidik jari kepada Baek Changgi jika ia mau menemani Pak Ko untuk membujuk investornya menandatangani kontrak. Changgi lalu menyetujuinya. Di kantor polisi, Yu Seong diinterogasi. Ia ditanyai seputar pencucian uang yang dia lakukan, namun Yu Seong tak mau menjawabnya karena takut akan dihabisi oleh Baek Changgi. Beralih ke Changgi yang sedang menemani bawahan Jang yang lagi membujuk seorang menandatangani kontrak, namun orang tersebut tak mau menandatanganinya. Changgi yang mendengar hal itu dari luar mendatangi mereka, lalu menghabisi bawahan Jang dan dengan dinginnya menyerahkan kertas kontrak untuk ditandatangani. 그러니까. Selepas itu, Changgi menelpon Jang untuk mengabari tugasnya telah selesai dan mengirimkan jasad bawahan si Jang ke depan rumahnya. Si Jang yang mendengar bawahannya telah dihabisi, alih-alih panik, ia justru malah nampak biasa-biasa aja. Si Jang lalu memberitahu soal Yanto yang telah tertangkap polisi. Jang berencana mengirimkan pengacar terbaiknya untuk Yanto, dan di situ Changgi tiba-tiba menutup teleponnya. Di kantor polisi, Yanto dipindahkan ke ruangan khusus untuk menunggu kedatangan pengacara yang akan tiba pada jam 3 sore. Tak lama tiba-tiba di sana kedatangan rombongan kurir paket yang rupanya itu adalah ulahnya si Changgi. Changgi diam-diam masuk di antara kerumunan orang di sana. Lalu dengan cepat ia menghabisi Yanto yang seorang diri berada di ruangan khusus. Beralih ke Jang yang membawa rekannya bernama Pak Won. Melihat betapa dinginnya Changgi menghabisi anak buahnya, ia lalu menyuruh Pak Won untuk menjebak Changgi dan menghabisi Changgi ketika ada kesempatan.
Keesokannya, jasad anak buah Zhang ditemukan di sebuah kontainer. Hal itu pun langsung diinvestigasi oleh tim forensik dan petugas kepolisian. Dan mereka pun mengetahui bahwa jasad tersebut adalah anak buah Zhang. Dan luka tusukan tersebut sama seperti luka tusukan yang ada pada tubuh Sung Jae. Dan bisa ditarik kesimpulan ada keterlibatan Zhang dalam kasusnya itu. Canggi yang sedang makan di warung Pak Slamet pun melihat ada berita penemuan jasad anak buah Zhang yang telah ia habisi sebelumnya masuk ke televisi. Sontak, Canggi langsung menelpon Zhang untuk mengabari ia akan segera menemuinya. 여기서 코인상자 파티를 한다고. Beralih ke Sok-du dan rekannya, kita panggil saja Asep, sedang berencana untuk menangkap Zhang yang saat itu sedang menjalankan sebuah acara kripto. Ketika mereka sedang berada di lift, tanpa sengaja mereka berdua bertemu Canggi dan Joseph. Di sana, Sok-du dan Canggi terlihat saling mencurigai satu sama lain karena penampilan mereka yang agak mencurigakan. Ketika Canggi dan Joseph keluar dari lift, Sok-du dan Asep mengikuti mereka. Hingga sampailah di toilet, mereka berdua pun berpencar, dan singkatnya pertarungan antara mereka berdua tak terelakkan. Ketika Canggi hendak menghabisi Asep, tak sengaja ada petugas kebersihan. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Canggi. Di kantor polisi, Sok-du pun menginterogasi anak buah Canggi yang pingsan sebelumnya. Setelah itu, Sok-du menghampiri tim investigatif yang mendapatkan identitas Canggi dan Joseph, yang rupanya mereka berdua adalah mantan tentara bayaran yang dikeluarkan karena mengakibatkan banyak korban sipil. Tak lama, Sok-du dan si kapten dipanggil oleh atasan mereka. Di situ, Sok-du diomeli habis-habisan dikarenakan kurang mampu menangani kasus mereka yang mengakibatkan korban jiwa terus berjatuhan. Dan karena hal itu, si atasan Sok-du menyuruh Sok-du untuk memberikan tugasnya ke tim lain. Namun Sok-du bertekad ingin menyelesaikan misinya tersebut. Stres karena hal itu, Sok-du pergi ke warung Teh Yuli untuk makan malam, disusul rekan-rekannya yang menghiburnya. 혼자 공상밖에 뭐 하시나? 뭐야, 뭐하러 왔어? 아유, 운전해드리려고 왔죠. Selesai makan, ketika Sok-du dan teman-temannya hendak kembali bekerja, di jalan mereka tak sengaja berpapasan dengan sekelompok pemuda yang sedang melakukan perkelahian. Sok-du yang masih stres pun langsung menghajar mereka, dan hampir saja membunuh salah satu dari mereka, jika teman Sok-du tak menghentikannya. Singkat cerita, ketika Sok-du telah sampai di kantornya, ia teringat dengan ucapan Budi mengenai Kasino Emperor yang memonopoli situs web saingan mereka yang telah direbut. Namun tak lama, kita dialihkan ke Zhang yang menyuruh Pak Won untuk menghabisi Canggi. Dan juga kita diperlihatkan di mana Zhang menyembunyikan kode sidik jarinya di brankas penuh uang. Di sebuah apartemen tempat Canggi dan Joseph berada, mereka kedatangan Pak Won yang siap menghabisi mereka. Namun nampaknya Canggi dan Joseph tak takut sedikit pun. Pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, Canggi dan Joseph berhasil mengalahkan pasukan Pak Won dan menyisakan Pak Won seorang diri. Alih-alih langsung dihabisi, di sini Canggi menawarkan kerjasama kepada Pak Won untuk menjebak Zhang dan ia akan berbagi hasil yang ia dapat. Di kantor, Sok-du dan rekan kerjanya membuat rencana untuk menjebak Canggi dan para komplotannya, yaitu dengan membuat situs saingan, agar nantinya Canggi akan menyerang tempat itu, lalu menjebaknya. Namun sebelum itu, Sok-du harus meminta izin kepada atasannya agar diberi izin untuk mengambil kembali tugasnya. Awalnya si atasan Sok-du menolaknya dan mengomelinya, akan tetapi kebetulan di sana ada si komisaris yang sedang berkunjung di kantor itu, yang jabatannya di atas si atasan Sok-du. Si komisaris yang mendengar keseriusan Sok-du yang ingin menyelesaikan tugasnya tersebut, si komisaris pun mengiyakan permintaan Sok-du.
Singkat cerita, Sokdu mulai menjalankan rencananya tersebut. Ia beserta rekannya sedang mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan. Dan di situ, Sokdu juga meminta bantuan si Budi untuk membangun studio dan menjalankannya di Filipina. Hey, you said it was 10 grand. Lalu scene beralih ke Pak Won yang membawa Jang ke sebuah gedung terbengkalai. Si Jang saat itu berpikir bahwasanya Pak Won telah berhasil mengalahkan Changgi dan membawanya ke tempat tersebut. Ia pun diberi sebuah pistol oleh Pak Won. Ketika Jang menghampiri Changgi untuk menghabisinya, ia terkejut melihat Changgi yang baik-baik saja dan tangannya tak terikat sama sekali. Di situ, Changgi menanyakan kode sandi kepada Jang untuk mengakses situs web judi online-nya. Jang yang merasa dirinya di atas angin sambil menodongkan pistol, si Jang pun memberitahu kode sandinya kepada Changgi. 159-357이다 이 개새끼야! Namun alangkah terkejutnya si Jang ketika ia menyadari tak ada peluru di pistolnya. Si Changgi lalu langsung menusuk Jang dan memotong jari telunjuknya untuk digunakan sebagai sidik jari, lalu meninggalkannya, dan Pak Won pun menghabisi Jang. 뭐 마지막으로 할 말 없어? Ketika di luar, Changgi mendapat kabar ada orang yang sedang menjalankan kasino di kawasan mereka, yang tentu saja itu adalah jebakan dari Sokdu. Changgi pun menyuruh bawahannya untuk menyerang studio kasino mereka. Dimulai para programmer yang meretas situs web mereka. Sokdu dan kawan-kawan yang menyadari hal itu langsung menyuruh para kru untuk bersembunyi dan menyiapkan polisi lokal yang bersiaga di tempat tersebut. Ketika para bawahan Changgi telah sampai di tempat tersebut, mereka kebingungan karena melihat tempat tersebut telah kosong. Namun tak lama, polisi yang telah bersiaga dari tadi menyergap mereka lalu menangkap mereka semua. Singkat cerita, mereka mendapatkan lokasi tempat studio kasino milik Changgi beroperasi dan bergegas pergi. Di Korea, Sokdu beserta tim kepolisian bersiap pergi ke rumah Jang. Beralih ke Changgi yang telah mendapatkan apa yang dia mau di rumahnya Jang dan menyisakan uang Jang untuk diambil Pak Won, lalu pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Filipina, para polisi lokal yang telah sampai di titik lokasi pun langsung menangkap ratusan orang yang berada di tempat tersebut. Setelah itu, Gangnam Su meretas komputer milik mereka, dan ia menemukan bukti ada keterkaitan Jang dalam bisnis judi online-nya. Bergegas, ia mengabari Sokdu tentang hal ini. Sokdu yang telah mendapatkan kabar tersebut bergegas menyergap rumah Jang bersama tim kepolisian. Dan terjadilah adu jotos antara mereka. Setelah Sokdu berhasil mengalahkan Pak Won pun ditanyai kemana perginya Changgi, dan ia menjawab Changgi sedang pergi ke bandara untuk kembali ke Filipina. Sokdu yang mendengar hal itu bergegas pergi ke bandara. Sesampainya di bandara, Sokdu harus adu jotos lagi ronde kedua melawan Changgi dan Joseph. Oh ya. Meskipun Sokdu nampak kewalahan, namun pada akhirnya si Sokdu mampu mengalahkan mereka berdua. Keesokannya di kantor polisi ada banyak wartawan yang berkunjung yang menyiarkan berita mengenai keberhasilan Sokdu dan yang lainnya. Setelah itu, Sokdu dan kawan-kawan datang ke makam Sung Jae dan ibunya untuk memberikan kehormatan terakhir. Dan film pun ditutup dengan Budi yang kena tilang akibat ngebut-ngebutan di jalan. 블랙요원 무슨 일이야? 이 개새끼가 날 가지고 놀아? 폴리스. Tamat